Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat para guru besar, senior dan sejawat, peserta dan juga pembicara serta panitia dari Jakarta Endocrine Meeting 2024. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa berpartisipasi pada JEM pada tahun ini. Izinkan saya pada simposium kedua ini akan membawakan materi pertama dengan judul hipotiroidisme, diagnosis dan tata laksana mutakhir. Oke, kita mulai dengan definisi apa itu hipotiroidisme. Jadi hipotiroidisme adalah suatu kondisi yang disebabkan adanya kekurangan produksi atau kerja inadekuat hormon tiroid. Paling sering terjadi adalah diakibatkan karena hipotiroidisme primer. Saya pegang saja biar suaranya lebih jelas. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri memang ini data dari luar negeri. Kalau prevalensi di Amerika ditemukan bahwa hipotiroidisme overt itu ditemukan pada populasi sekitar 0,3 sampai 0,4%. Sedangkan hipotiroidisme subklinis ditemukan pada populasi umum screening itu lebih tinggi di angka 4 sampai 8%. Rasionya pada perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ada data yang menyebutkan perbandingannya 3:1, ada studi-studi yang menemukan perbandingannya sampai 5:1. Kemudian rata usia terjadinya biasanya di sekitar pertengahan 50 tahun. Kemudian secara klasifikasi tempat penyebabnya kita biasanya mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu hipotiroidisme primer jika gangguannya terjadi primer langsung di kelenjar tiroidnya. Sedangkan hipotiroidisme sekunder jika terjadi stimulasi kelenjar tiroid yang insufisien. Jadi terdapat gangguan rilis dari TSH atau TSH di level hipofisis dan TRH di level hipotalamus. Kadang ada literatur yang menyebutkan untuk yang penyebabnya di level hipotalamus sebagai hipotiroidisme tersier. Kemudian apa penyebab dari hipotiroidisme? Jadi hipotiroidisme ini penyebabnya cukup banyak, tapi pada populasi dengan bukan endemik defisiensi iodin, biasanya penyebab paling utamanya adalah tiroiditis autoimun kronik, yang sering kita sebut sebagai tiroiditis Hashimoto. Kemudian penyebab kedua berikutnya yang paling banyak adalah iatrogenik. Jadi karena dilakukan tiroidektomi, kemudian atau dilakukan terapi radioiodin atau radiasi eksternal di daerah leher. Kemudian penyebab-penyebab lainnya yang lebih jarang terjadi karena ada obat-obatan, kemudian terjadi defek kongenital, adanya penyakit infiltratif di kelenjar tiroid, goiter endemik. Kemudian bisa juga terjadi hipotiroidisme yang bersifat transien yang disebabkan kurang lebih biasanya terjadi karena tiroiditis. Ada yang tiroiditis granulomatosa subakut, postpartum. Kemudian pada kasus tiroidektomi subtotal atau setelah pemberian terapi radioiodin pada penyakit Graves. Dan juga penggunaan obat antitiroid. Ini bisa terjadi hipotiroidisme transien. Sedangkan yang tadi kalau untuk penyebab hipotiroidisme sekunder adanya defisiensi TSH dan TRH, jadi ada penyakit atau gangguan di level hipofisis atau hipotalamus. Dan penyebab yang jauh lebih jarang lagi adanya thyroid hormone resistance. Ini saya skip saja. Kemudian untuk manifestasi klinisnya seperti apa pada hipotiroidisme. Jadi tampilan klinis hipotiroidisme itu memang sangat beragam dan kebanyakan tidak spesifik. Bergantung pada onset terjadinya, kemudian apakah dia bersifatnya akut atau slowly progresif, dan level rendahnya hormon tiroid. Gejala-gejala yang memiliki spesifitas tinggi dianggap dari studi-studi adalah adanya konstipasi, intoleransi terhadap rasa dingin, adanya kulit kering, kelemahan otot proksimal, dan penipisan atau kerontokan rambut. Gejala yang tidak spesifik lainnya tapi sering terjadi adalah yang biasanya juga kadang kita tanyakan kepada pasien-pasien kita yang kita curigai hipotiroidisme adalah peningkatan berat badan, rasa lelah, sulit konsentrasi, depresi, nyeri otot, dan pada perempuan adanya pola menstruasi yang irreguler. Jadi ini kalau dikelompokkan gejala hipotiroidisme selain yang tadi
disebutkan bisa terjadi ada artralgia, mialgia, kemudian sampai nyeri sendi, kemudian bisa terjadi sampai gangguan memori dan infertilitas. Intinya ini adalah tanda-tanda dari perlambatan metabolisme tubuh karena adanya kekurangan hormon tiroid. Untuk tandanya sendiri kita bisa temukan pada pasien-pasien yang memang hipertiroid overt, biasanya ditemukan bradikardi, hipotermia, rambutnya kasar, kemudian bisa terjadi edema periorbita, bisa tergantung penyebabnya apa ditemukan adanya goiter atau struma dan biasanya difus, kemudian bisa juga ditemukan hipertensi terutama pada diastolik, bisa edema ekstremitas atau anasarka, terutama jika sudah sampai pada tahap terjadi mix koma edem, kemudian penurunan refleks tendon, bisa ditemukan manifestasi carpal tunnel syndrome, kulit yang kering dan menebal dan biasanya bisa menjadi warnanya kekuningan atau yellow skin, gangguan fungsi kognitif dan sampai pada gangguan metabolisme seperti hiperkolesterolemi. Terus bagaimana kita melakukan pendekatan diagnosis pada hipotiroidisme? Yang pertama, jika sudah ada tanda-tanda klinis, semoga terlihat ya Dok, Prof. Jadi jika sudah ada tanda-tanda kecurigaan kepada hipotiroidisme tadi, hal yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan TSH. Jadi pemeriksaan lab yang paling penting adalah TSH. Kemudian kita lihat di sini, kalau TSH-nya tinggi, kemudian sesuai, memang ada opsi bisa kita ulang lagi TSH-nya untuk meyakinkan. Tapi kalau misalnya keterbatasan limit, kita bisa anggap TSH-nya sesuai dengan tanda dan gejala tadi, kita periksakan kemudian free T4. Jika memang free T4-nya rendah, FT4-nya rendah, maka memang terjadi hipotiroidisme dan kemungkinan besar adalah hipotiroidisme yang primer. Sedangkan kalau misalnya normal, bisa terjadi ada subclinical hipotiroidisme dan ini harus dievaluasi lebih lanjut. Sedangkan kalau FT4-nya meningkat berarti jelas bukan hipotiroidisme. Mungkin harus dicari penyebab yang lain. Kemudian yang berikutnya kalau TSH normal bagaimana? Kalau TSH-nya normal kita konfirmasi lagi apakah memang tanda dan gejalanya benar-benar sesuai dengan hipotiroidisme. Kalau misalnya tidak, berarti kemungkinan bukan hipotiroidisme. Kita harus mencari penyebab yang lain. Sedangkan kalau memang ada tanda-tanda dan gejala yang jelas, kita ulangin lagi TSH-nya dan free T4-nya. Kalau misalnya free T4-nya normal, kemungkinan bukan hipotiroidisme. Jadi kita harus mencari penyebab yang lain. Sedangkan kalau free T4-nya ada di batas-batas bawah nilai normal atau rendah, masih ada kemungkinan terjadi central hipotiroidisme. Jadi central hipotiroidisme itu biasanya memang T4-nya agak rendah normal, TSH-nya masih bisa normal atau bahkan bisa tinggi. Sedangkan kalau TSH-nya rendah dari awal, kita pastikan kita ulangi lagi. Kalau misalnya dia di batas bawah atau rendah, tadi bisa terjadi karena central hipotiroidisme. Jadi kalau spektrum central hipotiroidisme itu TSH-nya bisa dari meningkat sedikit, kemudian rendah sampai normal. Kemudian pemeriksaan diagnosis lanjutannya sesuai dengan indikasi, bisa dilakukan USG tiroid, kemudian pemeriksaan anti-TPO, terutama untuk membantu pada diagnosis tiroiditis Hashimoto. Kemudian jika diperlukan bisa dilakukan sintigrafi tiroid, biopsi aspirasi jarum halus dengan pemeriksaan histopatologi, sitopatologi. Kemudian untuk kalau curiga kelainannya di atas di kepala, pencitraan kepala imaging. Kemudian kita masuk ke tata laksana. Kalau misalnya terjadi hipotiroidisme kurang, hipotiroidisme, hormon tiroidnya kurang, apa indikasi kita memberikan terapi suli hormon? Jadi untuk pemberian terapi hormonalnya. Oke, jadi spektrum hipotiroidisme itu ada dua. Yang pertama hipotiroidisme overt yang ditandai TSH-nya meningkat dengan T4-nya yang juga turun. Sedangkan hipotiroidisme subklinis TSH-nya sudah meningkat tapi kadar T4 masih normal. Jadi kapan kita berikan terapi? Pada semua kasus hipotiroidisme overt ini harus kita terapi. Jadi harus kita berikan terapi suli hormon. Sedangkan pada hipotiroidisme subklinis kita akan melihat kasus per kasus. Jadi case by case dengan indikasi tertentu yang nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Sedangkan jika ditemukan hanya isolated hypotiroxinemia, jadi TSH-nya normal
dengan hanya T4-nya yang saja turun, ini bukan indikasi untuk kita berikan terapi suli hormon. Jadi kita tidak berikan terapi hormonal. Kemudian ini adalah yang tadi saya katakan kapan kita memberikan hipotiroidisme subklinis. Yang pertama, hipotiroidisme subklinisnya harus sudah persistan. Jadi diulangi, jadi bukan hanya ditemukan dalam 1 kali pemeriksaan, tapi diulangi, dievaluasi, biasanya dalam mungkin 4 minggu sampai 6 minggu berikutnya. Jika memang TSH-nya 10 ke atas, maka diberikan terapi. Kalau TSH-nya 7 sampai 9,9, kita melihat umur pertimbangan, tapi dua-duanya di kelompok 65 tahun kurang dari 65 tahun atau 65 tahun ke atas, kita bisa pertimbangkan untuk memberikan terapi untuk menurunkan resiko CAD. Kemudian jika TSH kadarnya 4,5 sampai 6,9, sama kita membaginya kepada kelompok umur. Kalau umurnya sudah 65 tahun ke atas, tidak perlu diberikan terapi karena buktinya tidak memberikan manfaat yang lebih lanjut. Sedangkan kalau kurang dari 65 tahun, bisa ditambahkan pemeriksaan cek anti TPO. Jika anti TPO-nya positif, bisa dipertimbangkan untuk diberikan terapi dan diperiksa kadar TSH tiap tahun. Kemudian kondisi lainnya yang khusus hipotiroidisme subklinis adalah pada kehamilan. Jadi kalau pasien hamil kemudian terdapat hipotiroidisme subklinis, kalau TSH-nya sudah lebih dari 10 harus kita berikan terapi. Sedangkan kalau 2,5 sampai 10 kita bisa periksakan anti TPO dulu, kalau positif harus diterapi, kalau negatif kita juga masih bisa mempertimbangkan pemberian terapi tergantung penilaian dari tim dokter yang merawat dan risk versus benefitnya terhadap kondisi janin dan ibu. Tujuan terapi dari suli hormon itu adalah mencapai euthyroidisme, jadi normalisasi kadar TSH dan hormon T4 serta perbaikan tanda dan gejala, serta bersamaan menghindari overtreatment. Jadi jangan sampai kita berikan hormon dari luar ternyata menjadi tirotoksikosis. Kemudian pilihan terapi utamanya adalah levotiroxin atau LT4. Jadi ini sampai saat ini dianggap menjadi standar care pengobatan hipotiroidisme. Efikasinya baik dengan cara pemberian oral, kemudian sudah digunakan jangka panjang, profil keamanannya sangat baik. Kemudian waktu paruh serumnya yang panjang, jadi bisa diberikan 1 kali per hari dengan efek samping yang minimal. Kemudian steady state untuk mencapai kadar TSH dan T4 yang diharapkan itu biasanya tercapai dalam waktu 6 minggu setelah inisiasi. Di Indonesia sendiri tablet dari sediaan dari levotiroxin itu hanya yang tablet. Yang sudah lama beredar adalah tablet 100 mikrogram dan 50 mikrogram, sedangkan yang baru mulai beredar dari tahun kemarin itu adalah tablet 25 mikrogram dan tablet 150 mikrogram. Kemudian persediaannya ini biasanya larut air sehingga bisa diberikan parenteral cup jika diperlukan. Jadi yang pasien dengan NGT itu tetap bisa diberikan. Kemudian absorpsi levotiroxin sendiri ini lebih baik pada perut yang kosong. Oleh karena itu, jika kita memberikan levotiroxin kepada pasien kita sarankan waktu terbaiknya adalah 60 menit sebelum makan pagi atau sebelum tidur dengan asumsi jarak minimalnya 3 jam dari makan terakhir, sehingga absorpsinya dapat baik dan dosis responsnya sesuai dengan yang ingin kita harapkan. Kemudian absorpsi levotiroxin sendiri itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal yang bisa kita temui sehari-hari di praktek kita. Jadi absorpsinya itu bisa berkurang karena pemberian kalsium atau ferros, jadi zat besi. Sehingga kalau pasien kita juga harus mendapatkan suplementasi ini beri jarak 4 jam dari pemberian levotiroxin. Kemudian obat-obatan lain yang sering kita berikan sehari-hari seperti PPI, H2 antihistamin, kemudian antasida atau sukralfat. Jadi ini obat-obatan dispepsia yang biasa sering kita berikan. Ini juga kalau penggunaannya jangka panjang berpotensi mengganggu penyerapan dari levotiroxin, sehingga kita harus berhati-hati jika pasien kita mendapatkan obat-obatan ini. Kemudian untuk dari makanan sehari-hari sendiri yang dikatakan bisa dapat mengganggu absorpsi adalah produk seperti serat, produk soya dan kopi espresso. Tapi kalau sebenarnya tadi kita berikan jarak yang benar dari makan, seharusnya ini tidak menjadi masalah. Terus bagaimana kita memberikan dosis inisiasi? Jadi secara umum dosis inisiasi levotiroxin itu adalah 1,6 sampai 1,8 mikrogram per kilogram berat badan aktual per hari.
Pada pasien yang kanker tiroid, jadi karena tiroidektomi total karena CA tiroid mungkin harus mendapatkan dosis yang lebih tinggi. Kemudian perhatiannya adalah pada pasien dengan lansia dan CAD, kita biasanya start low, go slow. Jadi kita start dengan dosis yang lebih rendah. Kalau pada lansia tanpa CAD kita bisa mulai dari 25 sampai 50 mikrogram per hari. Kalau pasiennya sudah ada coronary artery disease, kita mulai dengan dosis yang lebih rendah lagi, 12,5 sampai 25 mikrogram per hari. Kemudian kalau pasien dengan hipotiroidisme subklinis, kalau TSH-nya 10 ke atas, kita bisa mulai dengan full dose. Kalau TSH-nya kurang dari 10, kita bisa mulai dengan dosis 50 mikrogram per hari. Kemudian bagaimana cara kita mentitrasi dosis dan monitoring? Pertama tadi target terapi memang kadar TSH normal. Normalnya itu berapa? Jadi memang range normal TSH itu beragam, tergantung literatur yang kita pakai, tapi kurang lebih sebenarnya batas atasnya itu antara 3 sampai 5. Jadi kadang-kadang pakainya 4 dengan batas bawah 0,5. Jadi dan kadang kita bisa menyesuaikan dengan kadar lab yang ada di tempat kerja kita. Sehingga kalau kita sudah memulai inisiasi levotiroxin, kita mengulangi STSH itu paling cepat 4 minggu setelahnya. Jadi 1 bulan, bisa juga sampai 6 minggu karena tadi tercapai steady state-nya setelah 6 minggu. Kalau TSH masih di atas target, kita tingkatkan dosis 12,5 sampai 25 mikrogram per hari. Sebaliknya kalau TSH-nya di bawah target, kita kurangi dosisnya 12,5 sampai 25 mikrogram per hari. Jika TSH sudah sesuai target dan gejala menghilang, kita bisa lanjutkan dosis, kemudian ukur TSH setiap bulan atau jika ada gejala. Jika sudah beberapa kali pemeriksaan TSH-nya rentang normal, pemeriksaan TSH lanjutan bisa lebih dijarangkan lagi, dok. Jadi bisa 6 bulan, tiap 6 bulan bisa sampai setiap 1 tahun. Karena biasanya jika tidak ada perubahan dari cara makan pasien atau gangguan di saluran cerna atau perubahan, biasanya bahkan preparat sediaan merek obatnya, biasanya dia kalau sudah mencapai stabil akan stabil dan tidak perlu banyak titrasi lagi. Ya, ini dalam 4-6 bulan atau kemudian setiap 1 tahun. Kemudian saya ingin meng-highlight kondisi khusus pada kehamilan. Jadi jika ada pasien hipotiroidisme ingin hamil perempuan, kadar TSH prekonsepsi harus mencapai kurang dari 2,5 dulu. Jadi kita sarankan, kita edukasi kepada pasien agar mencapai TSH kurang dari 2,5 dulu, kemudian baru memulai program kehamilannya. Kalau perempuan tersebut sudah dalam terapi levotiroxin kemudian hamil, saat mulai hamil diberikan tambahan 2 tablet ekstra per minggu untuk mengcover kebutuhan dari kehamilannya. Kemudian kadar TSH diperiksa setiap bulan mencapai selama kehamilan sesuai dengan target trimesternya. Ini memang data TSH normal dari luar negeri, kita di Indonesia populasi belum punya data, cuma untuk saat ini bisa kita jadikan panduan target TSH tiap trimester. Ini waktu saya ada 2 menit, mudah-mudahan ilustrasi kasus, jadi ilustrasi kasus saya ditaruhnya di belakang, dan ini hanya untuk gambaran saja, gambaran suatu kasus hipotiroidisme yang mungkin lebih jarang, tapi biar bisa kita keep in mind bahwa ini bisa terjadi. Jadi ini sebenarnya adalah tiroiditis postpartum. Jadi ini datanya memang sudah lama, pasien tahun 2015, saat itu perempuan 30 tahun, datang dengan keluhannya tirotoksikosis sebenarnya, dok. Jadi berdebar, sering kepanasan, kemudian BAB sering, ada riwayat 2 bulan yang lalu melahirkan, heart rate-nya masih normal, tidak ada exophthalmos proptosis, ada pembesaran difus ringan kelenjar tiroid, terdapat tremor, pada saat itu TSHS-nya rendah dengan FT4 meningkat. Pada saat itu tidak diberikan pengobatan dan hanya dilakukan observasi. 3 bulan kemudian tanda dan gejala tirotoxikosisnya perlahan membaik tanpa diberikan obat. Dicek ulang TSH-nya justru meningkat dengan FT4 yang rendah, kemudian anti TPO meningkat, TRAB-nya negatif, pasien diberikan levotiroxin 100 mikrogram per hari. Kemudian dalam 6 bulan ke depan pasien sudah tidak ada keluhan, masih dengan levotiroxin 100 mikrogram per hari, TSH-nya sudah 2,07 dengan FT4 normal. Follow up berkala tidak ada keluhan lagi dengan fungsi tiroid normal, dan akhirnya sekitar 2 bulan kemudian levotiroxin dihentikan Agustus 2016 pada waktu itu. Jadi ini gambaran bagaimana tiroiditis postpartum, ada fase tirotoxikosisnya, kemudian dia mengalami transient hipotiroidisme dan kemudian akhirnya perbaikan sendiri.
Kemudian ini sudah sampai di slide saya terakhir, simpulan, sehingga hipotiroidisme memiliki spektrum manifestasi klinis dan etiologi yang beragam. Penyebab terseringnya adalah tiroiditis Hashimoto dan iatrogenik, jadi memang ada operasi atau ada perlakuan di kelenjar tiroidnya, dan terapi suli hormon tiroid diberikan pada kondisi hipotiroidisme overt dan beberapa keadaan hipotiroidisme subklinis dengan target mencapai normalisasi TSH. Ya, pas sekali panitia, terima kasih, time's up tulisannya di layar depan. Saya akhiri presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya diberi tugas oleh panitia hari ini. Kalau tadi Dokter Eta banyak bicara mengenai hipotiroid, saya kebalikannya. Jadi ntar jangan keputar-putar ya gitu, karena memang ini benar-benar 180 derajat dari apa yang dibicarakan oleh Dokter Eta gitu. Tapi saya di sini, kami berdua sebenarnya mungkin nggak akan banyak bicara mengenai patofisiologi dan lain-lain karena kita fokusnya kepada manajemen, kepada tata laksananya. Jadi semoga dengan membicarakan tata laksana yang mana yang hiper, yang mana yang hipo, nggak ketukar lagi ya teman-teman ya. Karena beberapa teman sejawat saya sendiri dan sudah internis juga itu masih ketukar-tukar gitu ya. Misalnya tanya sama saya, ini Wisma ini ada pasien dengan hipertiroid, gue kasih levothyroxine ya gitu. Saya saya surprise banget gitu ya. Lah dulu waktu belajar gimana ya gitu. Karena kebalik gitu loh. Udah jelas pasien hipertiroid tapi diberikan levothyroxine. Tapi saya yakin yang di ruangan ini insya Allah nggak pernah ketukar seperti itu ya. Baik, ini tugas saya ya, kenapa disebutnya Graves? Karena memang sebagian besar 80% pasien dengan hipertiroid itu adalah penyebabnya Graves, sehingga kita sebutnya Graves. Tapi pada dasarnya terapi untuk hipertiroid hampir semua ya sama seperti ini gitu ya. Jadi jangan bingung gitu, apalagi kalau Anda tidak bisa memberikan diagnosis pasti ini Graves atau bukan gitu. Anda bisa pakai tata laksana yang saya berikan ini. Ya, ini disclosure saya dan ini akan saya bicarakan outline-nya. Sama seperti Dokter Eta tadi, jadi kita pendahuluan sedikit ya mengenai Graves-nya sendiri. Jadi Graves ini adalah merupakan penyakit autoimun. Ya, kita tahu penyakit autoimun, di mana penyakit autoimun ini adalah penyakit yang ada di dalam darah seseorang, ada di dalam gennya, dan ini jadinya nggak bisa hilang. Dengan ada kata-kata autoimun kita langsung tahu bahwa ini tidak bisa hilang. Ini saya baru mulai udah times up loh, jadi saya udahan aja. Saya ngintip, saya masih mulainya berapa menit? Oh oke. Baik, terima kasih. Nah kemudian ya sekedar sejarah gitu ya. Jadi Graves disease itu adalah tadinya dari nama awal awalnya nama seseorang, Robert James Graves gitu ya. Jadi ini tahunnya udah tahun 1835. Sudah ada nih ditemukan gejala-gejala ini gitu oleh Robert James Graves ini ya. Dan diagnosisnya seperti tadi saya katakan 80%, 60-80% penyebabnya itu adalah Graves disease. Hipertiroid itu ya hampir semua itu penyebabnya Graves disease. Tapi memang untuk mendiagnosis Graves disease itu tidak mudah gitu ya. Dalam arti bukan tidak mudah sih, sebenarnya ada sih pemeriksaannya. Tapi untuk beberapa teman-teman modalitas untuk pemeriksaan pastinya itu tidak murah. Dan tidak ada mungkin di tempat teman-teman gitu ya. Kalau di Jakarta sih ada, tapi ya itu tadi tidak murah gitu ya. Dan biasanya ketemunya banyak pada wanita usianya usia 20 sampai 50 tahun. Etiologinya ya sama ya dengan autoimun lainnya gitu. Jadinya ada di dalam darahnya dan ada dengan riwayat urunan atau keluarga. Jadi kalau dapat penyakit-penyakit Graves, penyakit-penyakit tiroid, pertanyaan langsung kita tanya adalah di keluarga ada yang sakit tiroid juga enggak? Jadi bisa nih kakaknya sakitnya hipotiroid, tapi ternyata adiknya dapatnya Graves disease, itu bisa gitu ya. Jadi tidak selalu kalau kakaknya Hashimoto ya nanti adiknya atau sepupunya gitu harus Hashimoto juga. Dan ini bukan yang bukan satu garis gitu ya. Jadi bisa bisa dengan sepupu gitu ya, saudara jauh pun di sini termasuk ke dalam kategori riwayat keluarga. Nah, untuk manifestasinya ini memang sangat bergantung kepada umurnya, derajat penyakitnya, dan durasinya, berapa lama gitu ya. Kita bisa lihat ada gejala dan ada tanda, ada sign and symptom. Saya rasa semuanya tahulah penyakit ini tuh gejala tandanya kayak gini. Ya sama kayak kita habis lari saya mungkin ya, bukan pelari, habis lari 100 meter dengan sprint. Nah rasanya mirip-mirip kayak beginilah gitu ya. Jadi benar-benar debar-debar gitu ya, kemudian agitasi, capek udah pasti gitu ya, terus kepanasan gitu ya, tremor gitu, nafsu makannya meningkat. Tapi ingat teman-teman, tidak semua pasien-pasien yang kita temui dan kita curigai sebagai hipertiroid memiliki sign and symptom ini. Ya, kadang
Kadang malah ada yang berat badannya nggak turun atau bahkan ada yang meningkat sedikit gitu ya, tapi yang lain-lainnya mirip gitu. Tapi kalau ada pasien udah bilang, dok, maaf, dok berat badan saya nggak, misalnya dia apa ya paling sering, oh ini, saya debar-debar gitu ya, ini cukup sering nih, saya debar-debar, saya kayaknya sakit tiroid deh, dia udah ngerasa dia sakit tiroid, makanya datangnya ke saya gitu ya, dia ngerasa debar-debar, sering berkeringat bu, kepanasan, enggak saya seringnya kedinginan gitu ya, terus berat badannya gimana, berat badannya naik. Nah ini kan nggak matching sama sekali kan, yang kayak gini tentu kita harus perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi seringkali ternyata ini hanya lebih kepada psikosomatik gitu ya. Jadi hati-hati sehingga kita harus memastikan. Tapi kalau ada ini, Anda nggak perlu ragu, ini grave disease. Ini gampang, sambil merem pun Anda tahu gitu ya. Ada tirotoksikosis, ya, jadi ada gejala-gejala sign and symptom yang ada di sebelah kiri ini, tetapi terus juga ada kelihatan, ada strumanya yang difus gitu, yang melebar secara keseluruhan, dan ada oftalmopatinya. Ya, kalau udah ada 3 ini sambil merem juga kita tahu ini grave disease. Yang mana yang oftalmopati? Seperti ini, ya, seperti gambar ini. Jadi matanya seperti melotot gitu, jadi bukan marah sama Anda gitu ya, tapi memang matanya menonjol keluar. Apakah bola matanya membesar? Bukan ya, gitu, bukan. Tapi ada jaringan di belakangnya yang membuat mendorong keluar. Ini adalah manifestasi yang bukan dari di luar tiroid ya, jadi ada di mata, ada di kuku ya, kemudian ada juga di kulit ya, yang paling sering, yang paling gampang juga dilihat adalah yang di mata. Pendekatannya begini. Oh, nggak bakal kelihatan ya. Jadi percaya aja saya ngomong apa ya ini ya. Jadi yang pertama nih di atas, kalau kita curiga ini hipertiroid ya, kita cek TSH, FT4, kalau perlu kita total T3 juga ya. Kita cek ketiganya ini. Nah, kalau misalnya kita dapatnya seperti ini, TSH-nya rendah ya, kebalikan ya dari Dokter Marta, kemudian hormon tiroidnya tinggi ya, FT4 atau T3-nya tinggi. Kemudian kita turun lagi, kita pengennya USG misalnya, karena modalitas yang kita punya di rumah sakit kita adanya USG. Ya udah nggak apa-apa, kita lihat dari USG, walaupun ini nggak wajib ya. Di USG kemudian ada TRAB-nya yang tadi saya katakan ya, untuk diagnosis pasti itu adalah dengan TRAB, TSH reseptor antibody. Kemudian ternyata hasilnya adalah ada pembesaran difus di USG-nya dan TRAB-nya positif, itu confirm grave disease. Ya, kalau ini tadi selain ada gejala yang 3 tadi, terus ada pemeriksaan TRAB-nya dan USG-nya, udah makin yakin lah kita ya. Tapi bisa juga kita melakukan pemeriksaannya dengan cara radioaktif iodine. Ini juga pemeriksaan ini tidak wajib. Nanti kapan-kapannya kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Kalau ternyata dari radio iodine-nya didapatkan uptake-nya tinggi, itu juga grave disease ya. Ini suatu pendekatan diagnosis yang memudahkan kita dan memastikan bahwa ini grave disease, bukan hanya hipertiroid, tetapi ini lebih spesifik lagi, ini adalah grave disease ya. Jadi pemeriksaan penunjangnya apa? Kalau tadi saya bilang ada yang nggak wajib, jadi apa yang wajib dong ya, yang fardu ainnya apa nih gitu ya. Jadi yang wajib ini, kita periksanya bisa 3 secara umum, ada serologinya, ada biokimiawinya, dan ada ultrasound. Kalau secara biochemistry ya, secara biochemistry kita ceknya TSH, udah paling gampang, murah, meriah, satu aja, kalau mau ya TSH aja juga nggak apa-apa ya. Kalau normal ya udah bukan ya, tapi kalau dia rendah, terus baru kita cek FT3, FT4-nya. Nah supaya nggak 2 kali periksa, nggak 2 kali ambil darah, ya kita langsung periksa juga nggak apa-apa gitu ya, TSH dan FT4. Tapi kalau dananya nggak ada, ya kita periksa TSH aja juga nggak apa-apa gitu. Ini kalau kepepet banget ya. Tapi kalau misalnya dari TSH-nya rendah, kemudian FT4, FT3-nya tinggi, itu kan berarti namanya hipertiroid, udah jelas ya, overt sama kayak tadi hipotiroid, memang ada overt juga istilahnya di sini. Tapi kalau TSH-nya rendah, T4-nya normal dan T3-nya yang tinggi, itu namanya T3 toksikosis. 2 hal ini bisa menjadi grave disease ya. Nah, tapi itu belum pasti. Yang memastikan ini, habis itu kita lanjut serologi kalau mau lebih pasti gitu ya. Kalau lebih pasti, kenapa harus pasti? Ya kita pengen tahu ini orang imunologi, ini kelainan imunologi atau bukan, kelainan autoimun atau bukan ya. Kalau dia autoimun kita tahu ini nggak bisa sembuh 100% soalnya. Itu penting kita tahu dari awal. Dan untuk apa lagi? Untuk prognosisnya itu juga penting ya. Jadi kalau kita periksa ini untuk diagnosis saja, kita cuma perlu positif negatif. Begitu positif, deal, ini graves gitu ya. Nah ultrasound, untuk ultrasound tadi sebenarnya ini nggak wajib. Kalau ada nodulnya, ya itu baru sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau dia jelas diffuse sebenarnya nggak wajib gitu ya. Kalau kita dapat 2 ini cukup ya untuk mendiagnosis.
Tadi sudah disebutkan untuk melihat spesifisitasnya kalau kita pakai TRAB itu tinggi sekali memang. Dia sangat spesifik 99% dan sensitif juga 97%. Jadi dia merupakan suatu tools untuk diagnostik yang sangat akurat untuk grave disease ya. Untuk radioiodine itu juga boleh ya, tapi ini tidak mudah ya pemeriksaannya dan di Jakarta juga tidak banyak yang memiliki pemeriksaan ini ya. Nah untuk tata laksananya, tadi saya tekankan di depan kita cuma pengen sebenarnya fokus di tata laksana. Kita sebenarnya punya secara garis besar aja sebenarnya 3 ya, makanya yang satu saya warna berbeda, warnanya saya buat biru, tapi sebenarnya itu masuk juga gitu ya. Tapi kalau mau yang inti itu sebenarnya cuma ada 3, yaitu obat-obatan ya. Kita punya metimazol ya, metimazol di sini kita ada 2, ada neomercazole dan juga ada thiamazole. Kemudian dan ada PTU. Teman-teman saya nggak tahu lebih suka yang mana, tapi tergantung kepada ketersediaan. Ketersediaan kita adanya yang mungkin di puskesmas adanya PTU. Tapi saya yakin nih, saya suka ngobrol sama teman-teman di puskesmas, PTU-nya sampai expired nggak pernah dipakai. Kenapa? Karena mendiagnosisnya susah. Nggak bisa periksa keluar, nggak bisa periksa di puskesmas, disuruh keluar pasiennya nggak mau, atau memang ada, ya saya tahu ada kapitasi dan lain-lain gitu ya, di puskesmas akhirnya menyulitkan. Atau memang kitanya kurang teliti. Ini sebenarnya hipertiroid tapi kita miss gitu ya. Nah ini abis ini sih saya yakin nggak miss lagi lah gitu ya. Jadi PTU-nya sampai expired ya, tapi yang kita punya di puskesmas. Kalau punya metimazol itu lebih bagus lagi gitu ya. Kita punya pertimbangan untuk pemilihan dan metimazol pada beberapa kasus, beberapa kondisi memang itu lebih dipilih gitu ya. Nah yang satu lagi beta blocker, obat juga beta blocker. Tapi beta blocker ini bukan obat wajib sebenarnya. Nanti kita bahas apa untuk apa ya. Radioiodine terapi dan juga pembedahan. Jadi ingat ada 3 modalitas atau 4 ya. Algoritmenya begini. Pada orang-orang yang baru naif ya, belum pernah diobati sama sekali. Lihat, jadi orangnya masih baru, onsetnya juga masih baru. Pilihannya kalau dari ETA itu adalah MMI ya, metimazol. Ini lebih dipilih. Di sini bisa untuk yang untuk adult 18 bulan ya. Jadi kalau ngasih obat orang tiroid, sebelum ngasih kita kayak orang ngasih OAT. Kebetulan singkatannya sama nih, obat anti tiroid sama kayak ngasih obat anti tuberkulosis ya. Jadi kalau ngomong sama kami endokrin, kalau mau OAT hati-hati ya, ini OAT yang mana nih gitu ya. OAT tiroid apa OAT untuk tuberkulosis. Nah, ini kebetulan mirip. Pas kita mau kasih, kita kasih dia dulu edukasi bahwa obat ini lama ya, nggak bisa minum selesai enak stop, nggak boleh ya. Memang jangka panjang ya. Dengan jangka panjang tentu kita harus memerlukan komitmen dari si pasien. Compliance itu penting, adherence itu penting, kepatuhan ya. Kemudian kalau untuk yang persisten, jadi udah diobatin 18 bulan, nggak baik-baik nih. Mulai dong kita mikir, lah kok nggak bagus nih. Kita mulai introspeksi dulu, nomor 1 introspeksi dulu, ngasih dosisnya betul apa enggak. Katakanlah kita kasih metimazol, kita kasih tirozol gitu ya. Tapi ngasihnya dari awal sampai selesai, ngasihnya cuma 1 kali 5 mg aja gitu. Ya nggak bisa gitu. Atau dari awal PTU kasihnya 1 kali 100 aja gitu. Ya udah jelas dia PTU tuh dosisnya harus 3 kali atau 2 kali minimal karena dia kerja pendek. Kalau tirozol itu panjang, kita boleh 1 kali, 2 kali, tapi ya nggak 1 kali 5 terus-terusan ya. Jadi mungkin itunya salah. Tapi kalau dosis sudah betul, 18 bulan nggak betul-betul, nggak maksudnya nggak baik-baik, nggak terjadi remisi, even euthyroid aja belum dapat, positif juga si TRAB-nya juga tetap positif, kita mulai mikir. Apa perlu ya saya kasih terapi definitif ya. Terapi definitifnya 2 ini, radioiodine terapi atau dengan pembedahan. Nah bagaimana dengan orang yang relapse? Relapse itu artinya sudah diberikan didiagnosis sebagai remisi, tapi kemudian dia kambuh lagi. Kambuh lagi setelah stop MMI dengan dosis yang memang sudah disuruh stop sama dokternya, bukan stop karena pasiennya stop sendiri. Itu mulai pertimbangan kita untuk diberikan lagi nggak ya MMI-nya, metimazolnya, atau dengan low dose ya, atau ya definitif terapi. Secara garis besar ini algoritmanya ya. Jadi pendekatannya seperti apa, kita mau sampai di mana nih pasiennya, lagi dipersisten kah, lagi relapse kah, atau yang pasien naif ya. Kalau pasien naif silakan teman-teman obatin, semua orang bisa, even untuk dokter umum, dokter baru lulus harus bisa. Tapi kalau untuk yang relapse, yang persisten, ya mungkin teman-teman harus rujuk ke dokter yang lebih berkompeten ya. Ini saya nggak berharap teman-teman bisa baca, nanti mudah-mudahan dari panitia bisa kasih. Tapi kita cuma pengen lihat di sini ada 2 macam obat,
metimazol, dan juga propylthiouracil. Tadi sudah disebutkan ya. Di sini disebutkan dari berbagai guideline, di sini salah satunya dari ETA. Ini pilihan utama. Jadi kalau kita dapat pasien dengan hipertiroid, yang lebih kita pilih itu metimazol. Ya, dengan pemberian metimazol itu karena ada beberapa keuntungannya. Dia lebih cepat gitu ya untuk memberikan efek menjadi eutiroidnya gitu ya, lebih nyaman, cuma 1 kali sehari dan tidak pahit lagi. Ya, beda sama PTU. Tapi kalau ditanya mana bagus, yang mana yang bagus, kalau saya pasti bilang dua-duanya bagus gitu ya. Nah, kemudian ada pesan-pesan nih. Sebelum memulai obat, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa obat yang kita kasih ini ternyata memberikan efek samping. Jadi artinya sebisa mungkin sebelum teman-teman mulai terapi anti tiroid apapun, mau metimazol, mau PTU, Anda punya data paling tidak DPL. Yakinkan HB leukotrombosit aman ya. Kemudian Anda juga punya fungsi liver. Karena dua ini adalah dua efek yang paling sering menjadi efek samping dari kedua obat tersebut. Jadi kalau nanti setelah sebulan 2 bulan pengobatan terus orangnya jadi kuning, ya kita nggak tahu nih, ini karena obat atau memang sebelumnya udah ada, atau mungkin nggak kuning tapi begitu dicek OTPT-nya tinggi nih karena kok mual. Mualnya sebenarnya dari dulu sih dok. Nah kita nggak tahu apakah ini memang efek dari tirotoxicosisnya atau karena obatnya. Sehingga sebelum minum obat itu cek dulu ya. Kadar FT4 yang 1 sampai 1,5 kali itu dosis inisiasinya untuk thiamazol atau tirozol itu bisa dengan 5 sampai 10 mg. Kemudian kalau 1,5 sampai 2 itu bisa diberikan 10 sampai 20 mg. 2 sampai 3 itu bisa berikan 30 sampai 40 mg. Kalau 40 mg mungkin saya sarankan dibagi 2 deh, 2 kali 20. Karena kalau sekali minum 4 tablet mungkin pasiennya langsung 4 gitu ya. Mungkin agak syok dia kita. Tapi memang begitu cara ngasihnya. Kita harus dosis besar dulu, dibom dulu di depan. Beda sama diabetes ya. Nah kemudian diberikannya tadi ya bisa 1 sampai 2 kali, dicek fungsi tiroidnya 4 sampai 6 minggu. Nggak usah cek TSH dalam 1 bulan. Kenapa? Belum berubah. Dia hanya akan berubah kalau teman-teman ingat bagaimana cara kerjanya ya, bagaimana aksisnya dengan hipotalamus, hipofisis, itu gimana cara aksisnya, ya kita harus betulin dulu FT4-nya. Kalau FT4-nya udah bagus, baru dia akan memberikan feedback ke atas. Kalau FT4-nya masih tinggi, ya TSH-nya akan tetap rendah. Jadi nggak usah cek TSH dulu 1 bulan, karena belum berubah. It takes time lah, butuh paling tidak 2 bulan, paling cepat dia berubah. Itu pun kalau FT4-nya sudah turun ya. Nah inti dari semua terapi-terapi ini kita lihat kalau misalnya kalau misalnya sudah diterapi 12 sampai 18 bulan kemudian didapatkan TSH dan terapinya normal, nah itu berarti kita berhasil ya. Tapi not that easy ya gitu, apalagi kalau orangnya stresan, udah 12 bulan ya gitu-gitu aja manteng ya. Kita harus lebih agresif artinya. Ini evidence-nya A. Kita tadi udah sebut ada 2 obat-obatan anti tiroid ya, ada 2 di seluruh dunia ya, emang cuman ini. Jadi Anda mungkin jangan kalau di Indonesia cuma ada ini, salah, di luar negeri juga sama ya. Kalau obat diabetes mungkin di luar beda, kalau tiroid sama, kita punya ini, di luar juga ini. Kita bedakan MMI atau metimazol dengan PTU. Absorpsinya sama-sama cepat ya. Kemudian bioavailability-nya juga sama, bagus ya. Nah, peak serum levelnya Anda lihat ini mulai sedikit berbeda tapi ya praktis samalah 1 jam. Kemudian half life-nya ini yang jelas berbeda. Half life-nya untuk PTU itu 90 menit, sedangkan untuk MMI itu bisa panjang. Makanya bisa dikasih 1 sampai 2 kali sehari. Kalau PTU udah jelas nggak bisa ya. Untuk konsentrasinya ini lebih bagus, untuk MMI lebih jelas ya. Kemudian duration of action-nya lebih dari 24 jam, sedangkan ini 8 sampai 12 jam. Kemudian protein binding-nya ini kalau si metimazol ini bisa kita tidak berpikir harus nanti proteinnya gimana karena enggak ada hubungannya sama protein binding, sedangkan kalau PTU iya. Dan yang lain-lain untuk dengan placenta, crossover dengan placenta itu kita lihat ini gimana sih geraknya? Oke, untuk yang placenta dikatakan crossovernya itu lebih banyak pada yang MMI, tapi beberapa referensi mengatakan lebih banyak MPTU ya. Jadi kalau saya sih kalau misalnya menyusui atau lagi hamil di
di trimester kedua dan ketiga itu silahkan deh pilih berdasarkan kata hati aja. Tapi kalau trimester pertama no choice, itu cuman MMI ya. No choice dalam arti karena memang dianggap MMI, maaf trimester pertama PTU, sorry maaf. Kalau trimester pertama PTU, karena MMI akan memberikan efek teratogenik ya, itu ada bukti-buktinya banyak. Jadi kalau trimester pertama dia lagi pakai tirosol, lagi pakai MMI, tolong diganti dulu dengan PTU. Tetapi begitu masuk trimester kedua, silahkan kembalikan lagi juga boleh ya. Nah untuk efek sampingnya ini sama, mau PTU, mau MMI itu sama, skin rash urtikari itu paling sering. Jangan salah, udah alergi PTU bisa juga alergi dengan MMI. Kebalikannya, alergi MMI bisa juga alergi dengan PTU. Jadi kalau ada alergi masalah satu pusing deh kita deh, karena kemungkinan dua-duanya akan terjadi urtikari. Tadi sudah disebutkan beta adrenergic atau beta blocker, ini bukan obat wajib sebenarnya, tapi kalau untuk awal-awal saya rasa untuk mengurangi efek dari gejalanya, simpatisnya silakan diberikan. Boleh propanolol karena dia punya efek juga menurunkan konversi perifer T4 menjadi T3 ya. Nah ini krisis steroid. Krisis steroid itu krisis suatu kondisi yang mengancam nyawa. Kita bisa lihat dengan cara membaca dari yang sebelah kanan ya, cara bacanya saya nggak akan jelaskan, tapi silahkan hitung ada berapa poinnya. Kita lihat diagnosisnya berdasarkan ini. Kalau iya harus ngapain? Ini. Sama, obatnya sama, tapi lebih agresif. Intinya itu aja. Lebih agresif dan efek-efek lain untuk tanda vitalnya, untuk hemodinamiknya harus diperhatikan. Jadi multi faktor yang harus kita perhatikan ya. Ini tadi sudah diperlihatkan, kita sekarang ke radioiodine. Radioiodine dipilih untuk pasien yang gagal remisi dengan obat. Atau memang dia kontraindikasi, atau alergi terus pakai obat-obatan. Silakan berikan dengan pemberian radioiodine, kita berikan 10-15 milikuri biasanya. Ini kita serahkan sama teman-teman radionuklir sih, teman-teman kedokteran nuklir akan menghitung berapa persisnya yang paling bagus untuk pasien yang mana ya. Dilakukan follow up-nya 1-3 bulan, efek optimal akan terlihat itu di 3-6 bulan ya. Bisa terjadi tiroiditis tapi hati-hati ya, post dari radioiodine terapi akan terjadi tiroiditis. Terapi pembedahan sebagai modalitas yang terakhir itu boleh dipikirkan pada orang-orang yang mau hamil, kemudian ada goiter yang besar dan terjadi kompresi, uptake-nya rendah dengan scanning berarti nggak bisa radioiodine ya, nodulnya besar, curiga keganasan walaupun Graves, TRAB-nya tinggi dan susah diobati dengan ATD dan ada hiperparatiroidism. Perioperatifnya ya kita nggak mau lagi hipertiroid banget, sudah diberikan terapi pembedahan, nanti terjadi krisis steroid, jadi hati-hati. Untung ruginya teman-teman bisa lihat di sini, yang untungnya ya udah begitu diambil ya selesai udah Graves-nya gitu kan, ya namanya diambil semua kalau total ya gitu. Tapi tentu risknya juga harus dipertimbangkan. Semua keuntungan dan kerugian ini harus Anda jelaskan walaupun Anda bukan dokter bedah pada si pasien sebelum dia menjalani dan sebelum dia memilih. Relapse sesuatu yang sangat mungkin terjadi setelah pasiennya henti obat, apalagi sebenarnya dia belum remisi ya. Kalau dia sudah relapse itu kita harus mulai lagi dari awal. Oftalmopati, merokok, volume yang besar, ukuran FT3, FT4 dan TRAB akan menentukan seberapa sering dia akan mengalami, seberapa mungkin dia akan mengalami relapse ya. Rangkumannya ini, maaf ini sebenarnya masih draft PPK dari rumah sakit kami. Jadi kalau Graves yang belum atau masih naif, belum diobati, itu keputusannya personal ya. Kemudian untuk onset yang baru dewasa, ini kita bisa berikan MMI di sini, baik dewasa maupun anak itu perlu waktu. Kemudian jika ada toleransi atau nggak patuh, kita bisa pertimbangkan untuk baik itu bedah maupun RAI. Sedangkan untuk yang hipertiroidisme yang persisten ya, ini sama seperti yang tadi, kita bisa pertimbangkan untuk lanjutkan lagi dengan pertimbangan dosisnya diperbaiki, terapi definitif. Begitu juga dengan relapse ya, kita bisa pertimbangkan terapi definitif atau berikan MMI jangka panjang. Untuk edukasi, tadi sudah disebut sebenarnya, jangan lupa kepatuhan itu penting. Sebelum mulai udah dikasih tahu, hentikan pengobatan kalau ada efek samping atau segera datang ya. Kemudian untuk penanganannya multidisiplin. Teman-teman kalau bingung ini jantungnya kena apa enggak, ya konsul lah gitu ya. Kalau udah mulai relapse dulu ya konsul aja lah gitu ya. Konsul ke yang memang lebih berkompeten ya. Kemudian
multidisiplin, yaitu tadi kadang ada komplikasi di jantung, konsul lah ke jantung gitu ya. Kadang kemudian ada kompresi, konsul ke bedah. Kemudian ada gangguan pita suara, ya mungkin kita perlu konsul ke THT gitu. Jadi intinya multidisiplin. Prognosis sangat bergantung kepada remisinya cepat atau enggak gitu ya. Kemudian tingkat TRAB-nya berapa tinggi, T3 dan T4 itu dibanding, ini jarang kita pakai sebenarnya karena kita tidak selalu periksa T3. Kemudian TSH-nya tetap rendah walaupun kita sudah stop ATD. Sebagai kesimpulan, maaf ini sudah kelewatan, Graves' disease merupakan penyakit autoimun dengan trias klasik yaitu tirotoksikosis, goiter yang difus dan juga oftalmopati. Gejala dan tanda itu akan menegakkan kita diagnosis, tetapi untuk pemeriksaan yang lebih membantu untuk memastikan, kita cek TSH, FT4 dan juga TRAB untuk memastikan Graves' disease-nya, EDMAP. Kemudian tata laksana itu berfokus kepada hormon tiroidnya turun dan juga pengurangan dari ukurannya. Kemudian pengobatan dengan ATD, namun pengobatannya dengan ATD tapi pada kondisi tertentu teman-teman bisa pilih dengan radionuklir atau juga dengan pembedahan. Kekambuhan sangat berkaitan dengan kepatuhan, jadi sangat penting ya. Kemudian penanganan tim multidisiplin itu sangat diperlukan untuk bisa mendapatkan terapi yang optimal karena ini harus komprehensif. Terima kasih banyak, mohon maaf kelewatan, saya kembalikan kepada moderator Dr. Marta, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.